Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari materi fungsi kuadrat, yaitu penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai persoalan atau perhitungan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nilai optimum atau nilai maksimum dan minimum itu memiliki peran penting dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Kata-kata seperti terjauh, terbesar, terluas, tertinggi, terpanjang, dan sebagainya itu erat kaitannya dengan konsep nilai maksimum fungsi kuadratnya, di mana nilai maksimum sebuah fungsi kuadrat itu nilainya sama dengan negatif D per 4A ya. Dan nilai maksimum ini itu terjadi pada fungsi kuadrat yang grafiknya menghadap ke bawah ya, atau A-nya negatif ya. Jadi nilai maksimum itu rumusnya sama dengan negatif D per 4A. Dan nilai maksimum itu tercapai pada saat X-nya itu merupakan sumber simetri ya. Kemudian yang berikut, kata-kata seperti terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, dan sebagainya, ini erat kaitannya dengan konsep nilai minimum sebuah fungsi kuadrat. Jadi, nilai minimum sebuah fungsi kuadrat itu terjadi pada fungsi kuadrat yang grafiknya menunjuk ke atas atau A-nya positif. Dan nilai minimum itu sama seperti nilai maksimum, itu terjadi pada saat X merupakan persamaan sumbu simetri. Ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk mendapatkan hubungan matematikanya. Kemudian yang kedua, rumuskan fungsi kuadrat yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika fungsi kuadrat yang diperoleh pada langkah kedua. Dan yang keempat, tafsirkan hasil-hasil yang diperoleh pada langkah ketiga terhadap masalah semula. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh yang berikutnya. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru atau H dalam satuan meter dalam waktu T detik itu dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 4T kuadrat tambah 40T. Pertanyaannya, tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, di sini diketahui fungsinya HT sama dengan negatif 4T kuadrat tambah 40T. Dalam hal ini baru kita dapat ini A-nya sama dengan negatif 4, kemudian B-nya 40, dan C-nya sama dengan 0. Yang pertama ditanyakan tinggi maksimumnya. Jadi tinggi maksimum ini sama saja dengan nilai maksimum ya pada uraian yang sebelumnya tadi. Di mana nilai maksimum itu rumusnya sama dengan negatif D per 4A. Ya, jadi untuk menghitung tinggi maksimum sama saja kita juga gunakan rumus minus D per 4A ya. Dimana D ini sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya, terus per 4A ya. Karena B tadi 40, kemudian A nya negatif 4 dan C nya 0, maka ini bisa dituliskan menjadi negatif 40 kuadrat kurang 4 kali negatif 4 kali 0 per 4 kali negatif 4 ya. Ini 40 kuadrat 1600, ini kurang 4 kali min 4 positif 16, tapi kali 0 sama dengan 0, jadi ini tetap 1600, terus per negatif 16. Ini negatif-negatif jadi positif, jadinya 1600 per 16 itu sama dengan 100. Dengan demikian tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru itu adalah 100 meter. Kemudian yang berikut, tinggi maksimum 100 meter itu dicapai setelah berapa detik ya. Jadi karena ditanyakan waktu, berarti
kita gunakan rumus waktu yang merupakan persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi ini. Ya, tadi kalau X sama dengan negatif B per 2A, ya ini karena variabelnya T, berarti T-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Ini sama dengan negatif B tadi 40, A-nya negatif 4, berarti negatif 40 per 2 kali negatif 4. Ini sama negatif 40 per negatif 8, negatif-negatif jadi positif, jadi 40 per 8 sama dengan 5. Dengan demikian, waktu yang diperlukan oleh peluru untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah 5 detik. Kemudian nomor 2, penerimaan total sebuah perusahaan dapat diformulasikan dengan rumus P sama dengan 20 tambah 200Q kurang 2Q kuadrat, di mana P adalah besarnya penerimaan atau total penerimaan dalam satuan ribuan rupiah, sedangkan Q adalah banyaknya barang yang diproduksi dalam satuan unitnya. Pertanyaannya, berapa unit barang yang diproduksi agar diperoleh penerimaan total maksimum? Yang kedua, berapakah besar total penerimaan maksimum yang diperoleh? Jadi sini kita punya fungsi adalah P sama dengan 20 tambah 200Q kurang 2Q kuadrat. Jadi ini fungsi P tapi dalam variabelnya Q, ya. Sehingga yang pertama, berapa unit barang yang diproduksi agar diperoleh penerimaan total maksimum, ya. Jadi sama saja berapa Q supaya P-nya maksimum. Jadi Q yang membuat P maksimum adalah Q yang merupakan persamaan sumbu simetri, ya. Ya. Yaitu Q sama dengan min B per 2A. Karena tadi A-nya negatif 2, kemudian B-nya 200 dan C-nya 20, berarti di sini Q sama dengan negatif 200 per 2 kali negatif 2. Ini sama dengan 200 per negatif 200 per negatif 4, negatifnya habis, tinggal 200 per 4 itu sama dengan 50, ya. Jadi banyaknya barang yang harus diproduksi agar penerimaannya maksimum itu sebesar atau sebanyak 50 unit barang, ya. Kemudian yang berikut, berapa penerimaan maksimumnya? Jadi ini sama saja dengan nilai maksimum, ya. Jadi nilai maksimum itu rumusnya sama dengan negatif D per 4A atau sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini sama dengan negatif 200 kuadrat, karena B tadi 200 kurang 4 kali negatif 2 kali 20 per 4 kali negatif 2. Ini sama dengan negatif 40.000. Ini dikalikan dapat tambah 160 per negatif 8. Atau sama dengan negatif 40.160 per negatif 8. Nanti negatif habis, tinggal 40.160 per 8, itu sama dengan 5.020, ya. Ini karena dalam satuan rupiah, berarti total penerimaan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut itu adalah 5.020.000 rupiah. 5.020.000. Ini dapat dari 5.020 dikali dengan 1.000, kan dalam ribuan rupiah kali 1.000, sehingga dapat 5.020.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Kawat tersebut akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X cm dan lebar Y cm. Pertanyaan yang pertama, nyatakanlah luas sebagai fungsi dari X. B, tentukanlah ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. C, carilah luas persegi panjang yang terbesar. Di sini, ya, diketahui kawat yang tersedia 40 cm. Nah, kawat sepanjang 40 cm ini harus terpakai habis untuk membuat persegi panjang tersebut. Dengan demikian, 40 cm ini nanti sama dengan keliling persegi panjang tersebut. Sehingga terdapat di sini keliling sama dengan 40, ya. Karena rumus keliling sama dengan 2P tambah 2L, maka ini sama dengan 40, ya. Tadi diketahui panjangnya X dan lebarnya Y, sehingga ini bisa diganti menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 40. Kalau 2X tambah 2Y sama dengan 40, berarti X tambah Y sendiri sama dengan 20. Masing-masing dibagi 2, bagi 2, 20. Kalau X tambah Y 20, berarti Y sama dengan 20 kurang X. Ya. Kemudian untuk mencari luasnya,
luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Tadi karena panjangnya X, lebarnya Y, berarti luasnya sama dengan X kali Y. Ya, dari sini, karena tadi kita dapat Y sama dengan 20 kurang X, berarti luas menjadi sama dengan X kali Y. Y-nya 20 kurang X. Ya, atau luas ini dikalikan dapat 20X kurang X kali X kuadrat. Sehingga kita dapatkan fungsi luas, ya, itu Lx sama dengan 20X kurang X kuadrat. Nah, dari Lx sama dengan 20X kurang X kuadrat ini berarti A-nya sama dengan negatif 1, kemudian B-nya 20 dan C-nya 0. Kemudian yang berikut ditanyakan berapa ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Ya, dari sini berarti pertama kita tentukan berapa panjangnya atau berapa X. Ya, X yang membuat luasnya maksimum. Jadi X yang membuat Lx maksimum itu sama saja dengan X yang merupakan persamaan sumbu simetri. Karena pada saat X sama dengan persamaan sumbu simetri itu nilainya dia maksimum, ya. Jadi X yang membuat dia maksimum sama dengan negatif B per 2. Ini persamaan sumbu simetri, ya. Ya, atau X sama dengan B nya tadi 20 per 2 kali negatif 1 sama dengan min 20 per min 2. Nanti min kali min ini min per min habis positif, tinggal 20 per 2 itu sama dengan 10. Jadi kita dapatkan X sama dengan 10. Artinya karena X tadi merupakan panjang, berarti kita dapat panjangnya 10. Kalau panjangnya 10, lebarnya berapa, ya? Ya, tadi kita dapat Y sama dengan 20 kurang X. Berarti X ini bisa diganti dengan 10, jadinya Y sama dengan 20 kurang 10 atau Y sama dengan 10. Dengan demikian, agar luas persegi panjang itu maksimum, maka persegi panjang itu panjangnya 10 dan lebarnya 10 cm. Kemudian berikut, carilah luas persegi panjang yang terbesar. Itu berarti ini dicari luas maksimum atau nilai maksimum. Tadi nilai maksimum atau luas maksimum itu rumusnya negatif D per 4A. Itu negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan negatif 20 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 kali 0 per 4 kali negatif 1. Nanti 20 kuadrat ini sama dengan 400. Ini dikalikan semua dapat 0. Sehingga tinggal negatif 400 per negatif 4. Negatif bagi negatif positif. Tinggal 400 per 4 sama dengan 100. Ya, dengan demikian luas maksimum persegi panjang tersebut itu adalah 100 cm persegi. Ya. Kemudian contoh yang berikut, jumlah panjang si siku-siku dari satu segitiga siku-siku adalah 16 cm. Hitunglah luas terbesar dari segitiga tersebut. Ya. Jadi misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kita misalkan dia punya si siku-siku itu adalah X dan Y. Ya. Nah, ini karena jumlahnya 16, berarti nanti X tambah Y itu sama dengan 16. Kalau X tambah Y 16, berarti Y-nya sama dengan 16 kurang X. Kemudian luas segitiga seperti kita sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Karena alasnya X dan tingginya Y, berarti bisa tulis L sama dengan 1/2 X kali Y. Tadi Y-nya sama dengan 16 kurang X, berarti Y ini bisa diganti dengan 16 kurang X. Kita dapat Lx sama dengan 1/2 X kali 16 kurang X. Ya. Atau Lx sama dengan ini 1/2 X kali 16 itu sama dengan 1/2 kali 16 8X, kemudian 1/2 X kali negatif X ini sama dengan 1/2 X kuadrat. Ya, sehingga kita dapat fungsi luasnya itu sama dengan 8X kurang 1/2 X kuadrat. Di sini ditanyakan luas terbesar, berarti luas maksimum. Ya. Dari fungsi luas ini berarti kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 1/2, B-nya 8 dan C-nya 0. Kemudian ditanyakan luas maksimum, berarti sama saja dengan nilai maksimum, ya. Sehingga L max atau L maksimum itu rumus sama dengan negatif D per 4A. Ya, atau negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sama dengan negatif B tadi 8 per 8 kuadrat kurang 4 kali negatif 1/2, A nya negatif 1/2, terus kali C nya 0 per 4 kali A, 4 kali negatif 1/2. Kita dapatkan negatif
64 per negatif 2. Ini kenapa? Karena negatif 4 kali negatif 1/2 terus kali 0 ini sama dengan 0 semua, sehingga tinggal negatif 8 kuadrat atau 64 per negatif 4 kali 1/2 sama negatif 2. Nanti negatif bagi negatif ini habis atau positif, sehingga tinggal 64 per 2 itu sama dengan 32. Dengan demikian, luas maksimum atau luas terbesar dari segitiga siku-siku tersebut adalah 32 cm persegi. Ya. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.